Shalom. Saya mengajak kita semua membaca kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia ataukah kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan khotbah dengan tema terkutuklah dia. Sebelumnya saya minta maaf. Ya, memang saya tidak tahu kenapa bisa begini. Saya kurang tidur baik karena harus menyusun materi khotbah sampai pagi. Tapi pagi ketika saya menghubungi saudara Ella untuk saya mengirim file untuk di print di gereja, tahu-taunya mungkin karena faktor virus dan lain-lain saya orangnya kurang paham, saya agak gaptek lah. Jadi akhirnya laptop saya langsung hang dan mati dan saya coba hidupkan lagi sudah error, tidak bisa. Maka apa yang saya buat dari malam sampai pagi di laptop itu menjadi seolah-olah sia-sia begitu saja. Jadi Ella tunggu-tunggu sampai sudah jam mau ibadah hubungi saya. Papa mana ini file kita mau print? Saya bilang Ella lu ini saya bisa kirim lagi. Jadi sudah saya pergi apa adanya. Jadi ini yang membuat tidak bisa tampilkan slide dan tidak sempat print. Namun semoga ini tidak mengurangi baik saya dalam menyampaikan kebenaran maupun jemaat dalam mengikuti pemberitaan firman. Baik saudara-saudara, tema kita adalah terkutuklah dia. Nah, saudara, surat Galatia ini ditulis oleh Paulus dan diperkirakan ditulis di sekitar periode tahun 48 Masehi sampai di antara tahun 50 Masehi. Dan ini ditulis pada periode sesudah perjalanan pertama Paulus penginjilan. Ya, perjalanan pertamanya. Sesudah itu dia menulis surat. Dan bahkan ini ditulis baru 1 tahun sesudah Paulus dalam perjalanannya meninggalkan Galatia dalam perjalanan penginjilan pertama. Baru 1 tahun. Dalam kebiasaan Paulus menulis surat, dia biasanya mulai dengan salam, ucapan berkat kasih karunia, serta ada doa dan pujian kepada jemaat, syukur. Tapi ada satu yang unik dari kitab Galatia adalah setelah dia mulai dengan salam, dia tidak melakukan seperti kebiasaan dalam surat yang lain. Dalam surat-surat yang lain dia memuji jemaat, aku bersyukur karena kamu, aku bersyukur. Tapi sampai di surat Galatia ini, khusus di surat Galatia, tidak seperti itu. Mengapa tidak seperti itu? Rupanya kalau kita perhatikan sesudah ayat yang ke-5, ketika dia sudah selesai dengan doa dan salamnya, dia langsung berkata, aku heran. Ayat yang ke-6. Dalam terjemahan yang lain dibilang aku tidak habis pikir. Ya, aku tidak habis pikir bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Mengapa Paulus menjadi heran? Mengapa Paulus menjadi tidak habis pikir terhadap jemaat di Galatia? Paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, karena Paulus baru saja kurang lebih 1 tahun meninggalkan mereka. Yang kedua, karena Paulus semenjak ada di sana sudah memberitakan Injil yang murni.
ajaran yang sehat, ajaran yang benar bagi mereka. Baru kemudian Paulus meninggalkan mereka. Belum terlalu lama dia meninggalkan mereka. Tapi mereka sudah berbalik dari Tuhan. Sehingga Paulus menulis surat ini dengan berkata, aku heran atau aku tidak habis pikir, mengapa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Bapak saudara, jemaat di Galatia, gereja yang ada di Galatia, itu rupanya ada kelompok orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi ini setelah atau pasca Paulus meninggalkan Galatia, mereka mulai tampil, muncul dan kemudian mempengaruhi jemaat yang lain dengan mengajarkan bahwa memang untuk selamat dibutuhkan iman kepada Kristus. Tapi, tapinya ini mereka tambahkan. Harus juga dengan melaksanakan hukum Taurat Musa. Di antaranya salah satunya sunat. Ataupun merayakan hari-hari besar lainnya. Dan berbagai tradisi-tradisi Taurat yang harus dilaksanakan atau ditambahkan kepada iman itu. Ini yang diajarkan di Galatia. Akibatnya jemaat di Galatia ini terpengaruh. Nah, karena terpengaruh mereka mulai ikuti ajaran yang disebut dengan legalistik ini atau legalisme ini. Ajarannya menekankan bahwa keselamatan karena iman dan karena ketaatan atau perbuatan baik kita. Ketaatan kita terhadap hukum-hukum. Nah, saudara-saudara, oleh karena itulah kemudian Paulus menulis surat ini. Karena ternyata dengan adanya ajaran sesat ini yang muncul di Galatia, maka jemaat di sana mulai terpengaruh. Jemaat yang ada di Galatia mengikuti ajaran yang sesat ini. Sehingga begitu dengan tegasnya Paulus menulis surat ini. Dan kita tidak heran sesudah ayat 5 begitu menampakkan sekali bagaimana Paulus secara emosional dia menyatakan dengan begitu tegas dan keras sekali menyikapi peristiwa yang sedang terjadi di Galatia. Paulus tidak anggap ini sebagai satu hal yang biasa-biasa saja. Paulus tidak menganggap ini sebagai satu hal yang lumrah, satu hal yang wajar. Tapi Paulus melihat ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Pertanyaan bagi kita, mengapa sangat serius? Saya pernah sampaikan dalam khotbah beberapa waktu lalu di sini. Kalau kita tertipu dengan hal-hal yang biasa, misalnya oli palsu, makanan palsu itu hanya berkaitan dengan keberadaan jasmani atau lahiriah kita. Tapi kalau bicara soal Injil, ajaran sesat ini berkaitan dengan kematian kekal dan kehidupan kekal. Sehingga ini sesuatu yang tidak bisa main-main. Ini sesuatu yang tidak bisa dipandang biasa-biasa saja. Apalagi ini sesuatu yang fundamental dalam kekristenan. Ini berbicara soal Injil. Yang dimana ada pemutarbalikan di sana. Yang dimana ada penyesatan di sana. Sehingga Paulus tampil dengan begitu tegasnya. Paulus tampil dengan begitu kerasnya. Dia menyikapi itu. Dan dia bersuara dengan lantang. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-7. Di mana Paulus bilang di situ. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Dia berikan penegasan di situ. Bahwa apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi itu sebenarnya bukan Injil. Paling tidak ada 3 hal di sini. Yang Paulus mau sampaikan bagi kita dari khusus ayat 7. Yang pertama bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang bertentangan dengan apa yang sudah Paulus tanamkan atau ajarkan, itu bukan Injil. Injil yang murni yaitu adalah tentang Kristus dan karya penyelamatan yang telah dikerjakannya. Kematiannya untuk menebus dosa. Kebangkitannya. Karya keselamatan yang secara total, secara final sudah dikerjakan oleh Kristus. Itu Injil yang murni. Dan tidak boleh ditambahkan apapun kepadanya. Atau
dikurangi apapun daripadanya. Itu Injil yang murni. Saya ulangi lagi. Injil yang murni tidak boleh ditambahkan apapun kepadanya atau dikurangi apapun daripadanya. Kalau dikurangi bukan Injil yang murni. Kalau ditambahkan bukan juga Injil yang murni. Yang terjadi di Galatia adalah ditambahkannya sesuatu kepada Injil ini. Sehingga sudah ditambahkan maka bukan menjadi Injil yang murni. Paulus bilang itu bukan Injil. Saudara, ini artinya apa? Artinya segala bentuk ajaran yang memang mungkin dia masih mengajarkan tentang Yesus Kristus. Tapi ada bentuk tambahan-tambahan ditambahkan kepadanya tentang keselamatan. Anda harus percaya Yesus ya. Tapi Anda harus berjuang untuk selamat. Anda harus melakukan perbuatan baik. Anda harus beramal dan sebagainya. Dengar baik-baik, ini kelihatannya sepertinya Injil. Tapi ini bukan Injil. Ini bukan Injil. Saya ulangi kata-kata Paulus di sini. Dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Itu bukan Injil. Apa yang ditambahkan kepada Injil yang murni akan menghasilkan bukan lagi Injil. Apa yang dikurangi dari Injil yang murni akan menghasilkan bukan juga Injil. Kemudian Paulus katakan, hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu. Injil ini, yang bukan Injil ini, menghasilkan kekacauan. Injil yang sejati tidak menghasilkan kekacauan. Injil yang palsu ini, dia menghasilkan kekacauan di antara jemaat. Sehingga Paulus melihat ini dan Paulus menulis surat ini kepada jemaat. Supaya apa? Jangan ada kekacauan di antara mereka. Selain jangan tersesat, tapi jangan ada kekacauan di antara mereka. Apalagi gereja atau jemaat Tuhan itu bukan hanya terdiri dari orang Yahudi. Sehingga mewajibkan tradisi Yahudi harus dipatuhi dan diikuti oleh orang-orang atau yang disebut gereja ini sesuatu yang sangat-sangat sesat dan keliru. Oleh karena itulah Paulus menulis surat ini. Karena di antara jemaat terjadi kekacauan. Wah, bagaimana dengan kami yang bukan orang Yahudi? Kami harus disunatkah? Kami harus melaksanakan hukum Taurat kah? Kami bukan orang Yahudi. Terjadi pertikaian di antara mereka, salah paham di antara mereka, dan ada yang sudah terseret. Paulus membuat penegasan ini. Dan yang berikut dikatakan, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tadi ditambahkan, tapi tujuannya memutarbalikkan Injil Kristus. Ini Injil yang palsu. Injil yang ada penambahan kepadanya. Injil yang di dalamnya ada pemutarbalikan dan menghasilkan kekacauan di antara jemaat. Ini Injil yang palsu. Munculnya Injil yang palsu inilah membuat Paulus bersuara dengan tegas dalam ayat 8 dan ayat 9. 2 kali Paulus berkata, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada orang berpikir jangan sampai ini Paulus bersikap terlalu berlebih-lebihan. Tapi dengar baik-baik. Justru dari apa yang Paulus katakan ini. Kita harus mengoreksi sikap kita selama ini. Bukankah kita kadang membangun konsep bahwa loh kita kan hanya beda tafsiran saja. Kita ini kan cuma hanya karena beda tafsiran saja. Sebenarnya maksudnya sama. Kita ini masih sama-sama percaya Yesus. Toh dia ajarkan percaya Yesus juga. Tapi ternyata apa yang kita anggap baik itu. Sehingga kita ingin membangun satu hubungan yang baik. Yang mungkin dalam bahasa kebangsaan disebut toleransi. Atau dalam bahasa agama kita sebut dengan oikumenis. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari kesalahan terbesar yang kita lakukan. Karena kita sedang bergandeng tangan dengan kesesatan. Kita sedang bergandeng tangan dengan ketidakbenaran. Sehingga Paulus tidak
bersikap abu-abu seperti ini. Paulus tidak bersikap acuh tak acuh atau menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Dalam ayat yang ke-8 Paulus bilang, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali Paulus berbicara ini dengan tegas. Dan saya kira ini kata-kata Paulus yang sangat tegas sekali. Terkutuklah, terkutuklah. Paulus tidak bilang, saudara-saudara kalian di situ ada 2 kelompok beda tafsiran saja. Tolong akur-akur ya, sama-sama beribadah dengan aman damai. Paulus tidak tulis surat pastoral seperti itu. Paulus tidak bilang sudah kalian tenang saja ya, itu hanya beda tafsiran, toh nanti sama-sama akan ke surga kok. Tidak. Tapi Paulus dengan tegas berkata, terkutuklah dia. Dia yang mana? Dia yang memberitakan Injil yang lain. Yang bukan Injil. Yang akhirnya menyesatkan jemaat Tuhan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik. Memang kalau kita membaca surat Galatia, Galatia ini memang satu surat yang pendek tetapi isinya luar biasa. Ini surat kasih karunia. Ya, ini surat kasih karunia. Dan saya membaca satu komentar dari Martin Luther. Martin Luther sampai ketika dia membaca surat Galatia, saking jatuh cintanya dia kepada surat Galatia, dia sebut surat Galatia ini dengan nama istrinya, Katarina van Bora. Jadi dia sebut Galatia ini sebagai Katarina van Bora. Mengapa? Sebelum Martin Luther itu nikah, dia karena suka belajar, sibuk dan apa segala macam, kuliah, belajar dan seterusnya. Martin Luther ini pulang, dia pun kamar pun dia tidak urus, dia pun tempat tidur pun dia tidak urus. Tapi semenjak dia nikah dengan istrinya, dia begitu merawat dan dirawat dengan baik oleh Katarina van Bora, istrinya. Nah, dia mendapat perawatan, diperhatikan dengan baik. Dan dia melihat bahwa surat Galatia ini seolah-olah seperti Katarina van Bora ini. Surat yang membuat perubahan besar di dalam dirinya. Tadinya dia salah memahami tentang konsep keselamatan. Tapi dengan membaca di sini bahwa keselamatan murni hanya karena iman. Tidak ada yang lain. Murni hanya iman, tidak ada yang lain. Maka di situ dia mulai bilang, oh berarti Galatia ini saya sebut dia sebagai Katarina van Bora. Seolah-olah dia mau bilang ini istri kedua. Tapi yang dia mau maksudkan di situ adalah dia begitu mencintai surat ini. Saking mencintainya, dia baca dan merenungkan dan dia buat komentar khusus tentang surat Galatia ini. Saudara-saudara, hari ini kita menemukan ada banyak pengajaran sesat. Ya. Kalau kita bicara soal keselamatan atau soal Injil, kita menemukan ada ajaran misalnya dia ajarkan yaitu iman ditambah dengan sesuatu yang lain. Sesuatu ini perbuatan atau tradisi. Tapi ada juga bentuk ajaran sesat. Misalnya iman saja. Karena keselamatan hanya karena iman. Silakan kau hidup mau rusak kayak apapun. Iman saja. Nah, ini kita jatuh kepada pemahaman yang keliru. Tentang iman saja menurut Alkitab. Ya, ini hyper Calvinis, ya, seolah-olah bahwa sudah karena beriman biar kita hidup merusak apapun keselamatan tidak bisa hilang. Maka karena keselamatan tidak bisa hilang, karena sekali beriman kita selamat, maka kita hidup merusak kayak apapun tetap jadi pencuri, pemabok segala macam tetap sorga selesai. Ini juga ajaran yang bengkok, ya. Jadi kalau yang tadi ditambahkan, ya, ini dia tidak tambahkan, tetapi dia bilang iman saja, lalu yang lain-lainnya tidak perlu. Nah karena tidak perlu maka menurut dia ketaatan tidak perlu, kekudusan tidak perlu dan sebagainya. Tetapi ada lagi yang kemudian dia seolah-olah memang hanya kitab suci saja, tapi yang dia tafsirkan seenak perutnya dia. Nah ini banyak. Ya ini banyak. Nah yang jadi soal mengapa orang begitu mudah terseret. Ya, mengapa?
karena caranya yang begitu mempesona untuk mempengaruhi kita. Ya. Jadi sekali lagi jangan kita pakai standar bahwa karena kalau dia banyak berarti dia pasti hamba Tuhan yang benar. Wah ini sedikit tidak bertumbuh, tidak. Ukuran benar salah bukan dari banyak atau sedikit pengikutnya. Karena kalau kita pakai ukuran ini, saksi Yehova tiap hari peningkatan pertumbuhan pengikutnya. Kalau kita pakai standar ini, di Amerika sana banyak peningkatan ateis setiap hari. Ya, banyak orang meninggalkan kekristenan di sana. Apakah ini berarti itu yang benar? Tentu tidak bisa diukur dari itu. Patokan satu-satunya adalah Alkitab. Nah saudara-saudara, jadi kalau ada ajaran Injil ditambah atau iman ditambah dengan yang lain, ditambah dengan perbuatan, ditambah dengan holiness, kekudusan hidup, kita tolak. Mengapa? Orang percaya memang harus hidup kudus. Orang percaya memang harus taat. Tapi keselamatan bukan iman ditambah dengan holiness. Bukan iman ditambah dengan praktek hidup yang kudus sampai sempurna. Mengapa? Hari ini saya mengingatkan baik-baik. Ini sesuatu yang kelihatannya rohani tapi berbahaya sekali. Hari ini, hari-hari yang saya lihat di YouTube ini, orang ini memang semakin hari semakin dicintai karena satu keunggulan dia menurut mereka. Yaitu menekankan kekudusan ini. Menekankan kekudusan ini sebagai satu hal yang adalah aspek dari kita sebagai perjuangan kita. Yang pada akhirnya kita mendapat hadiah. Inilah kau seorang yang berhasil dalam perjuangan. Kelihatannya rohani. Tapi sebenarnya ini bukan ajaran Alkitab. Iman yang sejati akan melahirkan ketaatan dan kekudusan. Itu pasti. Tapi kalau diajarkan ketaatan kekudusan sebagai satu hal yang berjalan seimbang dengan iman, artinya bersinergi dengan iman, ini yang salah. Seolah-olah iman dari Tuhan, kekudusan ketaatan dari kita. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, tidak mungkin ada ketaatan dan kekudusan. Itu bukan buah usaha kita. Itu bukan buah usaha kita. Sehingga yang kelihatannya baik sekali ini, mari kita hidup kudus dan sempurna ini, saya mau bilang sekali lagi, ini bukan dari Tuhan. Dalam beberapa kutipan yang saya lihat, dia berkata, mau hidup seperti Bapa. Ya kan? Betul. Tapi coba kita baca. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48. Haruslah engkau sempurna, apa? Sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Pertanyaan bagi kita pagi ini. Apakah adakah manusia di antara kita yang bisa sempurna seperti Tuhan? Tidak ada. Nah kalau tidak ada yang bisa sempurna seperti Tuhan, selama dia hidup di dunia ini, lalu apakah Tuhan turunkan standar kesempurnaan? Haruslah kau sempurna seperti malaikat. Tidak juga. Tuhan tidak turunkan standarnya. Tapi ayat itu bunyinya tetap kan, haruslah kau sempurna. Lah kita harus sempurna, tapi tidak bisa sempurna seperti itu. Maka bagaimanakah supaya kita bisa masuk surga? Bukan kesempurnaan kita, tapi kesempurnaan Kristus itu yang diperhitungkan bagi kita. Kebenaran Kristus itu yang diperhitungkan bagi kita. Sehingga kita masuk surga bukan berdasarkan jasa perbuatan baik kesempurnaan kita. Tapi kesempurnaan Kristus, kebenaran Kristus. Nah inilah konsep anugerah. Inilah konsep Injil yang sejati. Inilah konsep Injil yang benar, yang murni. Sehingga mutlak kita masuk surga sepenuhnya kasih karunia Allah. Kita tidak pernah bisa pukul dada bahwa karena saya ini baik, saya taat, sempurna, saya ini kudus, maka saya masuk surga. Saya disambut seperti pahlawan. Akhirnya saya mendapat gelar Yesus ketiga. Tidak. Nanti Om Nathan Yesus keempat. Ibu pendeta Sonya jadi Yesus keberapa lagi saya tidak tahu. Kalau taat. Tidak seperti itu. Nah saudara-saudara, kita lihat konsep ini. Jadi sebagai satu patokan yang Paulus bisa dengan tegas menyatakan bahwa terkutuklah, tapi sekaligus menjadi patokan bahwa kita bisa menilai sesuatu itu salah atau sesat. Paulus bilang dalam ayat yang ke-8. Saya baca sekali lagi ayat itu. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Apa maksudnya? Paulus menegaskan di sini, apa yang sudah ditinggalkan bagi kita, apa yang sudah diberikan bagi kita,
yaitu kebenaran firman Allah ini menjadi satu-satunya tolak ukur dan patokan. Apabila ada yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan yang sudah diajarkan, apabila ada yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci, tolak. Terkutuklah dia. Ya, terkutuklah dia. Jadi jangan pakai patokan yang lain. Aduh Pak, tapi waktu kalau Pak lihat memang dia lain. Lain ke mana? Kalau lihat Pak Adi, lihat Pak Estra, lihat yang lain masih muka marah-marah, Bapak tua pemuka penuh karisma sekali. Tidak bisa. Jadi patokannya itu benar tidak benar bukan dari tampilan, bukan dari ekspresi, bukan dari cara sopan santunnya dia. Karena hanya bicara sopan santun semua orang bisa. Di luar Kristus juga bisa. Tapi kebenaran itu diukur berdasarkan kitab suci. Ya, diukur berdasarkan kitab suci. Karena itu saudara, saya bacakan satu komentar di sini. Martin Luther bilang begini. Inilah teks yang jelas seperti halilintar, yang di dalamnya Paulus mendudukkan dirinya sendiri dan malaikat dari sorga dan semua orang lain, dokter, guru, dan untuk melakukan hal yang sama berada di bawah otoritas kitab suci. Tradisi pengajaran gereja mempunyai otoritas, namun otoritas final terletak pada firman Tuhan atau kitab suci. Sebagai satu-satunya pedoman hidup yang tidak dapat salah, tidak dapat keliru. Ini menurut Martin Luther. Jadi bukan hanya gereja, malaikat, guru, para pengajar, ya, harus tunduk kepada kitab suci. Itu dibuktikan dengan Paulus bilang kalau malaikat pun ada yang mengajarkan yang lain, terkutuk. Jadi ini artinya tidak ada peluang bagi manusia atau guru yang lebih lagi malaikat untuk mengajarkan yang bertentangan dengan kitab suci. Siapa saja mengajarkan bertentangan dengan kitab suci, sesat. Terkutuklah dia, kata Paulus. Nah, saudara-saudara, tadi saya bilang kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh, bukan? Kita tidak boleh bersikap biasa-biasa dengan kesesatan ini. Kita tidak boleh menganggap bahwa ini hal yang wajar. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat 4, 2 Korintus 11 ayat 4 dibilang begini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Paulus mengecam jemaat di Korintus. Karena apa? Ada orang datang menyampaikan Injil yang lain, Yesus yang lain, mereka sabar saja. Mereka terima saja, mereka diam saja. Ini bukan sikap yang baik. Ini yang membuat Paulus mengecam mereka. Harusnya tidak boleh seperti itu. Tidak boleh membiarkan kesesatan itu merajalela. Tidak boleh membiarkan itu ada di antara kita. Kita harus bersuara dengan lantang dan tegas seperti Paulus bersuara. Walaupun ada konsekuensinya ketika kita menyuarakan dengan tegas kebenaran ini. Tapi saudara-saudara, dalam sejarah gereja dari abad pertama, itu sudah muncul banyak kesesatan. Dari zaman para rasul ada Simon Magus. Di Alkitab, kalau kita ikut dari sumber Alkitab, tidak memberikan begitu banyak penjelasan, tapi beberapa sumber di luar Alkitab menjelaskan tentang Simon Magus ini dengan ajarannya dia. Ya, salah satu ajarannya dia adalah dia mengajarkan bahwa tubuh ini adalah penjara bagi kerohanian, bagi spiritual ini. Dan dia diutus, ya, dia diutus untuk bagaimana membebaskan kita manusia ini dari penjara spiritual di dalam tubuh kita. Ini Simon Magus. Nah, salah satu caranya adalah dia harus menikah dengan Helena. Itu menjadi semacam dia punya pendamping atau dia punya wakil yang kemudian dari situ mereka dua akan berkolaborasi untuk membebaskan manusia. Itu muncul dari zaman para rasul. Sesudah zaman para rasul muncul banyak lagi ajaran sesat.
Gnostikisme misalnya. Gnostisisme ini mengajarkan banyak hal. Memang gnostisisme ini kalau kita pelajari banyak orang bisa pusing kalau hanya baca secara umum. Karena gnostisisme ini pada akhirnya dia akan pecah menjadi 15 sekte dari gnostisisme ini. Ini hanya gnostis saja di dalam kekristenan. Dia pecah lagi menjadi 15 yang masing-masing punya ajaran sendiri-sendiri. Tapi tetap mereka punya pemahaman bahwa Tuhan itu tidak dapat diketahui. Itu yang sama di antara mereka. Nanti sampai penjabaran yang lain-lain itu sudah beda. Nah, itu gnostisisme. Kemudian paruh abad keempat kita muncul lagi apa yang sekarang mulai muncul kembali. Banyak ajaran sesat sekarang itu bukan baru muncul. Hanya sudah pernah muncul seolah-olah hilang sekarang baru muncul. Apa yang diajarkan oleh Pak Era Susopdono ini bukan ajaran yang baru. Ini ajaran yang lama yang sudah pernah muncul. Hanya kemudian beliau mengkolaborasi beberapa yang sesat, yang sudah disesatkan, dinyatakan sesat oleh konsili gereja secara resmi dalam sejarah gereja. Ya. Aliran sesat Oneness ini yang kita kenal sekarang, munculnya Sabellianisme, Arianisme, itu semua kan kalau kita lihat ajarannya sama saja. Hanya ada perbedaan sedikit-sedikit. Hanya karena apa? Karena tiap tokoh yang melanjutkan ada tambahan-tambahan yang dia berikan. Jadi ini pergerakan ajaran sesat yang sekarang, ini sudah ada dari zaman para rasul, terus berkembang sampai sekarang, hanya ada polesan-polesannya. Artinya apa? Artinya peringatan Paulus kepada kita ini tetap relevan. Karena ternyata dari zaman Paulus ajaran sesat sudah ada, sekarang ada, ya. Seterusnya akan tetap ada. Oleh karena itu apa yang Paulus lakukan dan Paulus peringatkan kepada kita tidak bisa kita anggap remeh. Tidak bisa kita bilang ya itu yang terjadi waktu itu kan sekarang lain. Tidak. Sekarang tetap ada. Sekarang terus ada. Maka kita harus bersikap yang tegas. Paulus bilang terkutuklah dia. Apakah ini maksudnya Paulus secara langsung berdoa mengharapkan mereka untuk binasa dan mendapatkan hukuman dari Tuhan, hal-hal yang buruk dari Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita pelajari lebih mendalam ini surat Galatia, Injil yang murni mengajarkan bahwa selamat hanya karena iman. Selamat iman kepada Yesus Kristus. Injil yang palsu, iman dan perbuatan. Injil yang murni itu membawa kita kepada kehidupan kekal. Injil yang palsu membawa kepada kebinasaan. Injil yang murni membawa kita kepada hidup yang merdeka dalam konsep bahasa kitab Galatia. Paulus menggunakan 10 kali kata merdeka. Sedangkan Injil yang palsu membawa kita kepada murka Allah, hukuman Allah. Kita tidak bebas dari apapun. Yang ada adalah kita berada di bawah ancaman murka Allah. Jadi ketika Paulus bilang terkutuklah dia, secara tidak langsung Paulus hanya mau mengkonfirmasi bahwa orang yang mengikuti ajaran sesat, yang mengajar ajaran sesat, sudah berada di bawah murka Allah. Berada di bawah murka Allah. Itu apa? Kebinasaan dan hukuman kekal. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit bilang, saya kutuk lu, tapi tidak tahu kutuk ini maksudnya apa. Konteksnya apa. Konteks Paulus seperti itu. Orang yang ada mengikuti Injil yang murni, dia ada dalam hidup yang kekal. Orang yang mengikuti Injil yang palsu, dia ada di bawah murka Allah, kebinasaan kekal. Jadi Paulus dengan begitu tegas berkata, dia tidak bilang, oh mereka itu saudara kita hanya ada sedikit keliru. Tidak, Paulus bilang terkutuklah dia, artinya dengan tegas Paulus mau bilang bahwa mereka itu tidak diselamatkan. Tidak ada peluang keselamatan datang lahir dari Injil yang sesat. Tidak ada sedikit pun kebenaran yang menuntun kepada kehidupan kekal dari Injil yang sesat. Sebaik apapun orang itu mengajarkan moral di sana, etika di sana, tidak ada keselamatan lahir dari itu. Keselamatan datang dari Injil yang sejati, Injil yang murni. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa memberikan ruang ini di dalam gereja. Kita tidak bisa memberikan ruang ini kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita bersekutu dan berjemaat, lalu kita menganggap ini bagian dari kekristenan. Karena sebenarnya kita sedang mengikuti ajaran yang sesat,
dan kita menuju kepada kebinasaan yang kekal. Dalam ayat yang berikut Paulus bilang apa di situ? Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia ataukah kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus habis mengecam dengan tegas dan keras. Dia bilang bagaimana sekarang? Aku mau mencari kesukaan manusia supaya aku diterima, supaya aku dipuji, supaya aku disenangi orang-orang yang ada di dunia ini, ataukah mencari kesukaan Allah? Apa kesukaan Allah? Tentu kita bicara kebenaran tadi. Nah, oleh karena itu saudara, seperti saya katakan tadi, menolak kesesatan, menyatakan dengan tegas tentang kesesatan ada konsekuensi. Konsekuensi ini itu wajib kita pikul sebagai orang Kristen. Jangan sampai hanya karena ingin mencari kesukaan manusia, lalu kita kemudian selalu menilai ini baik. Waduh, kalau saya putuskan hubungan dengan Bapak Tua, nanti siapa yang tolong saya? Siapa yang bantu saya? Siapa yang buat ini dan buat itu? Tidak bisa. Ya, saya kira kita harus punya prinsip hidup. Saya mau bersaksi, saya punya yayasan, terlalu banyak tawaran bantuan datang kalau omong yayasan. Pernah satu ketika tim dari luar negeri datang ke yayasan saya. Dan melihat kondisi ini mereka bilang, Pak Adi, sebentar sore kita ketemu untuk bicara final soal Pak punya yayasan. Dan ketika kita bertemu, pembicaraannya adalah kalau Pak mau, kita siap akan buat begini, buat begitu. Kita bangun 2 lantai, kita buat di sini 1 radio, ya, kita buat asramanya di sana, kita buat di sini tempat pelatihan. Ini lahannya luas sekali. Oh ya, saya orang Jawa bilang manggut-manggut, goyang-goyang kepala saja. Tapi Pak, nah tapinya ini, ketika dia sudah masuk tapi itu sudah masuk ke ajaran. Kalau Pak mau, maka begini, harus ikut kami punya gereja, punya ajaran, punya pengakuan, tanda tangan surat, maka kami siap. Mulai bulan ini kita kucurkan dananya. Jadi saya sampaikan, mohon maaf Pak, saya lebih memilih biar begini-begini saja. Ya, karena bagi saya kebenaran tidak bisa dibeli. Ya. Maka hari itu juga saya buat status, sehingga setiap kali tiap tahun Facebook ingatkan saya pun status itu. Kebenaran tidak bisa dibeli, kebenaran tidak bisa ditawar, kebenaran tidak bisa dijual. Ya, setiap tahun Facebook ingatkan, hari itu di mana saya bertemu mereka tawarkan uang yang jutaan itu, hari itu saya tolak demi kebenaran. Kalau hanya mau pikirkan situasi, perasaan dan kondisi yang ada, lihat anak-anak, oh ini tawaran bagus ini dapat uang. Tidak bisa. Kita mau milih apa? Kesukaan manusia ataukah kesukaan Allah? Oleh karena itu tidak bisa hanya karena kesukaan manusia kita mengorbankan kebenaran. Nah, saya kira ini harus menjadi prinsip hidup orang benar. Ini harus menjadi prinsip hidup orang yang belajar kebenaran. Tidak ada kata kompromi dan tawar-menawar dengan kesesatan. Yang namanya sesat, kita harus tegas katakan sesat. Yang namanya menyimpang, kita harus katakan menyimpang. Siapapun dia. Kalau Pak Adi yang menyimpang, katakan itu menyimpang. Kalau Pak Israel menyimpang, katakan itu menyimpang. Jangan karena kita melihat tokohnya, lalu kita mulai kultus individu, lalu kita sudah melihat lagi, tidak melihat lagi ada penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran yang disampaikan. Yang saya bicara ajaran, ya, tolong dipahami itu. Kalau kita bicara soal karakter, soal gaya, semua manusia punya, gitu. Ya, ada teman dia menasihati saya, Pak Adi. Jadi hamba Tuhan itu tidak boleh marah. Nah, saya orangnya kan keras sekali. Tidak boleh marah. Saya bilang, oh ya. Saya bilang, saya baca-baca baik-baik di Alkitab, saya temukan Yesus marah. Marah-marahnya saya dengan Yesus masih lebih baik saya marah dari Yesus. Dia bilang, Pak ini aneh-aneh. Betul. Yesus balik meja di bait Allah. Saya son balik. Mimbar saya belum pernah balik. But Yesus masih baik. Saya pemarah masih lebih baik dari Tuhan pemarah. Tuhan marah satu kali, Herodes kena tampar, selesai. Saya tampar anak-anak belum ada yang mati Pak. Herodes kena tampar langsung mati. Betul tidak?
Nah, itu di Alkitab ditulis begitu. Malaikat tampar dan selesai. Nah, artinya apa yang saya mau ngomong di sini? Kadang-kadang kita menilai kebenaran itu berdasarkan hal-hal yang bersifat praktis-praktis, moral, etika, karakter. Padahal ada hal-hal yang memang itu bukan dosa. Marah itu bukan dosa. Ya, orang yang dipuji paling lembut di Alkitab itu Musa. Musa marah. Padahal dipuji hanya Tuhan yang puji dia paling lembut dari semua tokoh. Orang yang disebut paling lembut menurut Tuhan, dia marah. 2 loh batu dia hancurkan. Saya pikir-pikir ukuran lembut menurut Tuhan ini apa? Coba sekarang saya cabik-cabik ini Alkitab. Ini saya bukan saja sudah tidak lembut, tapi saya sudah dilaporkan dan bisa masuk sel hari ini. Karena dianggap penistaan terhadap agama Kristen. Musa lempar kasih hancur ini loh batu. Kalau dia hidup di zaman sekarang, kira-kira dia apa yang terjadi dengan dia ini? Nah, tapi dia disebut orang paling lembut. Musa marah. Tuhan Yesus marah. Paulus marah. ADNDI bisa marah. Pak Estra bisa marah. Ibu Pendeta Sonya bisa marah. Itu bukan dosa. Ya, yang menjadi dosa kalau cara marah kita yang tidak tepat. Tapi kalau marah saja bukan dosa. Alkitab tidak larang marah. Ya, jadi silahkan marah. Mau marah sekarang marah saja. Tidak apa-apa. Kalau ada dasar marahnya. Ya, kalau ada dasar marahnya dan tujuannya baik. Begitu. Jadi jangan kita menilai ukuran dosa itu dari situ. Paulus dari ayat ini memberikan ketegasan bagi kita. Sebelum dia masuk kepada nasihat yang lebih jauh. Aku atau malaikat mengajarkan Injil yang lain. Selain daripada yang kuajarkan. Terkutuklah dia. Mengapa Paulus seolah-olah memberikan dirinya lebih tinggi daripada malaikat. Sampai dia bilang aku. Atau apa dibilang malaikat mengajarkan Injil yang berbeda dari yang telah engkau terima, terkutuklah dia. Saudara, apakah Paulus lebih hebat dari malaikat dalam konteks ini? Bukan. Tapi satu hal kita belajar, kerasulan Paulus dan pengajaran yang Paulus terima itu berbeda dari rasul yang lain. Berbedanya adalah kerasulannya dan ajarannya diterima langsung dari Tuhan. Dia terima langsung dari Tuhan. Ya. Yang lain ada proses pemilihannya. Paulus dia terima langsung dari Tuhan. Nah sekarang Paulus ajaran yang benar ini dia sampaikan dari Tuhan kepada jemaat. Maka dia berani dengan tegas. Kalau kemudian saya atau malaikat lain mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ini, terkutuk. Ini membuka lagi mata kita. Banyak hamba Tuhan selalu mengklaim ini dari Tuhan. Kalau dalam dunia persekutuan banyak orang andalkan karunia, mereka bilang dari Tuhan. Coba kita berpikir sederhana saja. 10 orang berdoa, lalu semuanya klaim dari Tuhan. Tapi bertentangan dengan ini. Mungkinkah Tuhan yang asalnya dari Tuhan yang sama, memberikan wahyu atau penyataan yang saling bertentangan? Tidak mungkin. Karena itulah saya juga yang percaya hari ini, bahwa kita semua agama ini tidak sedang menyembah Tuhan yang sama. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tidak mungkin Tuhan yang sama mewahyukan Al-Quran, lalu Tuhan yang sama mewahyukan Alkitab, yang mana isi Alkitab dan Al-Quran saling bertentangan. Tidak ada titik temunya. Bagaimana mungkin ini 2 kitab yang bertentangan, ditambah kitab-kitab yang lain datang dari Tuhan yang sama. Itu Tuhan yang gila yang seperti itu. Satu sisi dia bilang keselamatan hanya melalui Yesus, di sana dia bilang keselamatan melalui yang lain. Maka tidak mungkin. Ini tidak mungkin Tuhan yang sama. Karena itu saya percaya Paulus berani berkata ini kepada jemaat. Karena dia mau bilang dari Tuhan yang sama tidak mungkin datang wahyu atau kebenaran yang saling bertentangan. Dengar baik-baik. Satu kebenaran Injil yang murni dan Injil yang tidak murni tidak bisa berjalan bersama. Satu selalu meniadakan yang lain. Kalau di sini ada Injil yang tidak murni, yang kita pegang, otomatis kita harus menolak Injil yang murni. Kasih karunia otomatis menolak perbuatan baik. Perbuatan baik menolak kasih karunia. Jadi kalau kita percaya Injil yang murni bahwa selamat murni hanya karena kasih karunia Allah, jangan pernah tambah dengan apapun juga. Lalu bagaimana yang perbuatan baik? Perbuatan baik adalah buah dari kasih karunia. Perbuatan baik adalah buah dari iman kepada Allah. Perbuatan baik adalah buah dari kasih karunia. Bukan perbuatan baik dan kasih karunia berjalan bersama. Kasih karunia dari Allah
perbuatan dari kita. Ini sesat. Ini bukan ajaran Alkitab. Nah karena itu sekali lagi Paulus berani dengan tegas berkata, terkutuklah dia kepada ajaran sesat ini. Paulus menganggap ini sesuatu yang serius karena ini berkaitan dengan hidup dan matinya jemaat Tuhan secara rohani. Ini berkaitan dengan keselamatan daripada jemaat Tuhan. Sehingga Paulus tidak main-main dengan ini. Maka Paulus menulis surat ini dengan ketegasan, terkutuklah dia, terkutuklah dia. Saudara, jangan anggap main-main suatu kesesatan. Kalau engkau anggap main-main, engkau bagian dari kesesatan itu, engkau menuju kepada kebinasaan kekal. Mari kita merenungkan apa yang Paulus sampaikan bagi kita ini. Bahwa kebenaran yang sejati tidak bisa ditambahkan dengan apapun dan tidak boleh dikurangi sedikit pun. Injil yang murni harus tetap diberitakan dan dipertahankan. Jangan ditambahkan ataupun dikurangi. Kita baca satu bagian firman Tuhan yang tadi menjadi nats pembimbing kita. Coba ditampilkan nats pembimbing. Saya minta kita semua baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, saya ingatkan sekali lagi, janganlah sesat. Sesat yang dimaksudkan di sini bukan sekedar kita menyetujui ajaran sesat, tapi berkompromi dengan ajaran sesat. Itu pun juga sudah bagian dari kesesatan. Mungkin tidak mengajar yang sesat, tapi berkompromi dengan kesesatan itu sudah bagian dari kesesatan. Saudara-saudara, janganlah sesat. Dengar baik-baik firman Tuhan ini, dan kiranya firman Tuhan yang singkat yang saya bagikan pagi-pagi hari ini memberikan pemahaman bagi kita sehingga mulai sekarang kita tetap berpegang pada Injil yang murni, yaitu Injil Yesus Kristus, di mana kita selamat hanya karena iman kepada Yesus Kristus, tidak ditambahkan dengan apapun. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, Engkau sudah memperkenankan kami hari ini untuk sedikit belajar firman Tuhan dari surat Galatia. Kami disadarkan kadang kami mungkin tidak mengikuti ajaran sesat, tapi mungkin kami kompromi dengannya. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah seperti Paulus kami belajar untuk tegas, menolak dan menyatakan kesesatan sebagai kesesatan. Tentu kami membutuhkan Roh Kudus untuk memampukan kami bersikap tegas dan berprinsip teguh dalam kebenaran seperti ini. Tuhan tolonglah kami sehingga biarlah kami mampu untuk itu. Hamba sudah selesai dan hamba terbatas dengan situasi yang ada. Tapi biarlah Tuhan pakai ini sebagai satu titik untuk menjadi awal terus mendorong jemaat Tuhan untuk memahami tentang kebenaran ini dan terus rindu akan kebenaran dan belajar akan kebenaran. Jikalau dalam pemberitaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang patut menerima semua itu. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan salah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.